Wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas besar saya pada mata kuliah perancangan basis data semester genap tahun 2020, tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius MSc PhD. Saya sendiri merupakan anggota dari kelompok 6, di mana kelompok 6 itu terdiri dari anggota yang pertama yaitu saya sendiri Anissa Putri dengan nomor BP 191152-2011 dengan nomor urut 24. Selanjutnya anggota kedua yaitu Latifatul Zikra dengan nama Latifatul Zikra Suhairi nomor BP 191152-2005 nomor urut 21. Selanjutnya anggota kelompok nomor 3 yaitu Miftah Musawmi Adi dengan nomor BP 191152-2009 dengan nomor urut 23. Selanjutnya anggota kelompok nomor 4 yaitu Intan Yelena Putri dengan nomor BP 191152-2007 nomor urut 22. Jadi kami di sini mengolah dan kemudian membuat terkait laporan yang kami peroleh atau kami dapat dari sebuah minimarket yaitu Asilamat di lokasi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, di mana laporannya itu kami buat perancangan IRD-nya, kemudian pembangunan database hingga nanti ke pembuatan program yang diperoleh dari analisis laporan tadi, sehingga nanti program yang dijalankan sesuai dengan laporan yang didapat oleh masing-masing anggota kelompok yang kemudian disatukan nanti untuk di akhir presentasi. Nah, kami sendiri maksudnya kami kelompok 6 di sini mendapatkan beberapa laporan terkait proses transaksi yang terjadi pada sebuah minimarket Asilamat Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, di mana saya sendiri itu mendapatkan bagian laporan transaksi pada bagian penjualan di minimarket Asilamat. Jadi pada minimarket Asilamat ini seluruh proses transaksi pada bagian penjualan maupun penjualan detail itu nanti akan dicatat menggunakan sistem. Maka dari itu saya di sini merancang sistemnya menjadi sebuah aplikasi pemrogramannya menjadi sebuah aplikasi dengan yang dibangun dengan bahasa pemrogram PHP berbasis web. Di mana Asilamat ini itu adalah sebuah minimarket milik individu perorangan. Pemilik Asilamat sebelumnya itu membeli software yang telah jadi atau siap pakai, sehingga tidak semua fungsional software tersebut sesuai kebutuhan.
hingga menyebabkan penyimpanan data jual belinya diantaranya ada beberapa field yang tidak diperlukan dan dibutuhkan. Maka dari itu kami kelompok 6 di sini akan membangun sebuah pemrograman yang lebih efektif untuk minimarket ini, di mana saya sendiri tadi mendapatkan bagian transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan ini laporan yang berisi data penjualan item atau barang yang dilakukan di minimarket Aslamat. Nah, saya mengambil tema tentang laporan transaksi di minimarket Aslamat. Di sini saya mendapat bagian laporan penjualan, yaitu terdapat 2 buah laporan. Yang pertama, laporan penjualan rekap. Di laporan penjualan rekap ini terdapat data-data transaksi penjualan pada minimarket Aslamat di lokasi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, di mana terdiri yang pertama yaitu filenya ada nomor transaksi, kemudian ada tanggal, file tanggal terjadinya transaksi penjualan, kemudian departemen yaitu lokasi di mana cabang dari minimarket Aslamat atau gudang penyimpanan barang dari Aslamat karena dikosongkan, maka untuk IRD-nya nanti tidak dibuat karena pada kenyataannya Aslamat memang tidak memiliki cabang lain atau lokasi penyimpanan gudang. Maka itu nanti IRD-nya tidak dibuat. Kemudian selanjutnya ada file kode pelanggan. Di sini tertera kode pelanggannya umum saja. Kemudian ada file jumlah item, jumlah barang yang dibeli dalam 1 kali transaksi. Kemudian ada subtotal, file subtotal itu total harga pada 1 kali transaksi. Kemudian potongan di sini yaitu diskon yang diberikan kepada pelanggan per barang, bukan per transaksinya. Kemudian pajak ini dihitung untuk per 1 kali transaksinya. Kemudian ada biaya lain yaitu biaya terkait 1 kali transaksi, apa aja biaya yang dikenai, misalnya seperti biaya transportasi atau lain-lain, karena memang tidak ada makanya dikosongkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada total akhir dari penjumlahan total ini semua barang yang telah terjual gitu. Kemudian bayar tunai. Kemudian di sini juga ada periode terjadinya transaksi penjualan rekap ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu laporan penjualan detail. Di sini dijelaskan lebih detail tentang laporan penjualannya, seperti faktur, di mana terdapat nomor transaksi, kemudian tanggal, departemennya kosong, kode pelanggan untuk umum, nama pelanggannya umum atau cash, kemudian alamat, nomor ini untuk nomor barang, kemudian kode item, kode barang yang terjual, kemudian nama item. Di sini ada gula seperempat kilo, kemudian jumlahnya 1, satuannya pieces, kemudian harganya 3.500, potongannya atau diskonnya 0, totalnya 3.500. Potongannya per barangnya itu 0,
Kemudian pajaknya per 1 kali transaksi juga 0, biayanya tidak ada biaya lain per 1 kali transaksinya. Kemudian total akhirnya maka didapat 3.500. Seperti itu kira-kira penjelasan laporannya. Maka dari itu didapatlah IRD-nya seperti ini, di mana terdapat 4 tabel, yaitu tabel pelanggan, penjualan, detail penjualan, kemudian tabel barang, di mana masing-masing memiliki relasi, di mana tabel pelanggan itu memiliki primary key, yaitu kode pelanggan, dengan filenya, file lainnya yaitu nama pelanggan, alamat pelanggan. Kemudian tabel penjualan memiliki primary key, nomor transaksi, kemudian file lainnya ada kode pelanggan, foreign key dari tabel pelanggan yang diambil dari tabel pelanggan. Kemudian ada file tanggal penjualan, biaya lain, pajak, total penjualan dengan masing-masing tipe datanya dan panjangnya. Kemudian ada tabel detail penjualan, di mana primary key-nya, nomor transaksinya sebagai primary key dan foreign key yang diambil juga dari tabel penjualan. Kemudian kode barang sebagai primary key dan foreign key juga yang diambil dari tabel penjualan dan juga tabel barang. Kemudian field lainnya jumlah jual, diskon, dan subtotal. Diskon tadi yaitu potongan pada laporan penjualan tadi, diskon atau potongan. Kemudian ada tabel barang, di mana kode barang di sini sebagai primary key. Kemudian ada field lain, nama barang, harga, satuan item, dan masing-masing tipe datanya, di mana hubungannya yaitu pelanggan dengan penjualan, yaitu di mana hubungannya one to many. Dan itu dikarenakan satu pelanggan bisa melakukan banyak penjualan atau memiliki banyak nomor transaksi, sedangkan satu nomor transaksi hanya bisa memuat satu pelanggan, hanya bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Kemudian selanjutnya hubungan dengan antara tabel penjualan dengan detail penjualan, yaitu di mana one to many. Hal ini dikarenakan nomor transaksi pada penjualan, satu nomor transaksi pada penjualan itu bisa melakukan bisa banyak detail penjualan, sedangkan satu nomor transaksi detail penjualan itu hanya dapat memuat satu nomor transaksi penjualan. Kemudian selanjutnya hubungan antara relasi antar barang dan detail penjualan, yaitu adalah one to many juga, dari barang ke detail penjualan yaitu one to many, di mana satu barang bisa dimuat oleh banyak nomor transaksi, sedangkan satu nomor transaksi detail penjualan hanya memuat satu barang. Dimana saya ulangi, yaitu di mana satu pelanggan bisa mempunyai banyak nomor transaksi, sedangkan satu nomor transaksi hanya dapat memuat satu pelanggan, sedangkan nomor transaksi penjualan bisa memiliki banyak nomor transaksi detail penjualan, sedangkan nomor transaksi detail penjualan hanya dapat memuat satu kali penjualan. Kemudian satu barang bisa memiliki banyak nomor transaksi detail penjualan, sedangkan satu nomor transaksi detail penjualan hanya memiliki satu barang gitu. Baiklah, lanjut ke programnya. Nah, berikut bentuk database dari
Ashilamart. Untuk database yang salah saya buat dengan nama Ashilamart penjualan, dan masing-masing tabelnya ada barang, detail penjualan, pelanggan, dan penjualan. Di mana? Ini tabel barang, sudah saya inputkan beberapa item, detail penjualannya, tambah transaksi penjualan dengan nomor transaksi yaitu 37. Kita inputkan sesuai laporan aja, jadi bisa. Sesuai laporan. Ini laporan 37. Oke. Pelanggan, kemudian pajaknya 0, biaya 0. Ini ya, kita menginputkan ini, kode barang, kita tambah lagi kode barang, nama barang, Solero, harganya 18.000, 4.500, 5.000, jumlahnya 1 pieces. Sudah terisi semua. Coba kita simpan. Data berhasil tersimpan. Oke. Mana tadi yang kita inputkan? Nih 003837. Ini dia. Coba kita lihat detailnya. Bentar. Untuk menginputkan tadi, misalnya data belum kita isikan, apakah masih bisa diinputkan? Misal kita inputkan. Apakah masih bisa? Data belum diisi. Tidak bisa diinputkan karena datanya belum lengkap diisi. Selanjutnya kita masuk ke detail
yang udah kita inputkan tadi. Dalam nomor transaksinya, kita lihat ini detailnya. Ini kode barang yang telah ini nama barang dan beserta kode barang yang telah kita inputkan tadi. Kita bisa hapus. Data berhasil disimpan. Ketika jumlahnya 2, harganya subtotalnya menjadi bertambah. Kemudian kita juga bisa menghapus datanya. Data terhapus. Data yang telah kita hapus tadi, itu untuk menampilkan transaksi per periodenya, itu transaksi hanya terjadi pada tanggal bulan 4 jika dipilih Januari, maka transaksi tidak ada. Kemudian jika dipilih bulan 4, maka transaksinya ada di bulan 4. Kita juga bisa berikut kita berhasil menyimpannya. Jika kita ingin menyimpan, maka simpan. Sepertilah transaksinya. Kita juga bisa mencetak bagian detail. Tampilkan per periodenya juga bisa berjalan dengan baik. Sampai tadi cetak daftar transaksinya juga bisa. Kemudian cetak transaksi detailnya tadi juga bisa. Kalau cetak untuk detailnya itu ada di sini. Kemudian kalau untuk daftar transaksinya itu per periodenya. Misalnya kita ingin mencetak bulan apa, pada bulan yang ada cuma bulan April. Kalau kita lihat di sini tampilkan, baru muncul tombol cetaknya. Seperti itu. Berikutnya yaitu untuk source code-nya, ada beberapa file PHP, yaitu yang pertama koneksi, dimana di sini filenya untuk mengkoneksikannya ke database-nya. Sintaksnya seperti ini. Kemudian ada file untuk menampilkan header, yaitu bagian judul tadi yang ada logonya. Kemudian ada tambah penjualan. Ini untuk file menambah penjualan. Source code-nya seperti ini. Ada kode barang, harga, jumlah, satuan, potongan. Berikut untuk CSS-nya. Kemudian ada file untuk tampil penjualan di awal tadi. Dia merecord header. Tampil penjualan tadi ada periode, tampil periodenya. Menampilkan data-data yang telah diinputkan pada tambah penjualan. Sintaksnya seperti ini CSS-nya. Sintaksnya. Kemudian untuk selanjutnya ada namanya tampil periode, di mana tampil periode ini menampilkan periode, waktu, transaksi yang telah diinputkan berdasarkan tanggal
tanggal terjadinya input transaksi penjualan sesuai berdasarkan bulan. Berikut sintaksnya. Ini CSS-nya. Kemudian selanjutnya koneksi sudah, header sudah. Ada file untuk menampilkan detail penjualan. Bagian detail transaksi penjualan. Ada nomor transaksi, tanggal, kode pelanggan, pelanggan, pajak, biaya, dan total penjualan. Berikut sintaksnya. Ini CSS-nya. Nah, setelah detail penjualan, ada yang namanya file untuk edit penjualan. Saat kita menekan tombol edit, maka akan muncul halaman edit penjualan, di mana itu dibangun dari kode berikut ini, di mana sintaksnya seperti ini. Ada nomor transaksi, pajak, biaya, kode barang, harga jual, jumlah satuan potongan. Nah, ini dia bagian tampil edit penjualannya. CSS-nya. Kemudian koneksi sudah, header sudah, tambah penjualan tampil sudah, tampil periode sudah, kemudian edit sudah dijelaskan tadi, data penjualan juga sudah. Selanjutnya kita masuk ke hapus penjualan, dimana untuk menghapus data penjualan yang telah diinputkan pada tambah penjualan menggunakan sintaks berikut untuk menghapusnya. Sedangkan untuk hapus detail itu menggunakan sintaks seperti ini. Detail di sini itu menghapus detail barang yang telah diinputkan, sedangkan penjualan tadi berdasarkan nomor transaksi satu nomor transaksi itu terdiri dari beberapa barang belanjaan, sedangkan detail itu barang pada nomor transaksi ada beberapa barang dan barangnya itu bisa dihapus. Itu yang maksud dengan hapus detail. Edit sudah, detail sudah, kemudian kita masuk ke bagian cetak penjualan, dimana untuk mencetak data penjualan berdasarkan nomor transaksi yaitu menggunakan sintaks sebagai berikut. Dia akan menampilkan daftar transaksi penjualan. Kemudian untuk detail penjualan menggunakan sintaks seperti ini, cetaknya untuk mencetak data penjualan. Berikut CSS-nya. Oke. Sampai di situ penjelasan tentang source code-nya. Sekian penjelasan dan presentasi dari tugas besar perancangan basis data pribadi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudah bilang assalamualaikum. Wassalamualaikum.